Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir atau skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Akademik pada SMP Negeri 213 Jakarta menggunakan metode waterfall. Yang melatar belakangi saya untuk penelitian kali ini adalah karena pada SMP Negeri 213 Jakarta belum memiliki sebuah sistem informasi dalam mengelola kegiatan akademik sekolah tersebut. Pencatatan data yang dilakukan di sekolah tersebut juga masih menggunakan Microsoft Excel, kertas-kertas, sehingga data-data yang tercatat tidak saling terintegrasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya perlambatan pekerjaan, serta berisiko juga terjadi duplikasi data dan mudah kehilangan data. Oleh karena itu, penggunaan sistem informasi akademik sangat dibutuhkan oleh sekolah tersebut untuk memproses data-data keperluan akademik serta penyampaian informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Dengan adanya sistem informasi akademik berbasis web nanti, diharapkan akan mempermudah kegiatan akademik dan penyampaian informasi secara cepat, tepat, dan juga akurat. Kemudian perumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana merancang dan membuat sebuah sistem informasi akademik pada SMP Negeri 213 Jakarta. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kali ini adalah membuat sebuah sistem informasi akademik pada SMP Negeri 213 Jakarta, serta mengetahui kelayakan sistem informasi akademik tersebut untuk siswa, guru, dan stakeholder SMP Negeri 213 Jakarta. Berikutnya, manfaat bagi sekolah, yakni SMP Negeri 213 Jakarta memiliki sistem informasi akademik yang dapat menampilkan informasi kepentingan akademik. Selain itu juga memudahkan penyampaian informasi kegiatan akademik kepada seluruh stakeholder SMP Negeri 213 Jakarta. Berikutnya tinjauan pustaka pada penelitian kali ini. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi menurut Sutabri tahun 2012. Sistem informasi adalah suatu sistem yang ada di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Berikutnya, pengertian sistem informasi akademik menurut Habibur Rahman tahun 2017 adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan kegiatan akademik. Dengan penggunaan perangkat lunak ini diharapkan kegiatan administrasi akademik dapat dikelola dengan baik dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, pengertian analisis bisnis menurut Rahman Taufik, Eskom Mkon pada tahun 2013 merupakan analisa yang melihat sistem dari performance, information, economic, control, efisiensi, dan service. Metode analisis ini diberlakukan kepada sistem yang lama untuk mengidentifikasi masalah yang ada kepada sistem yang lama. Berikutnya pengertian waterfall menurut Subhan tahun 2012. Pengembangan sistem merupakan kegiatan menyusun suatu sistem yang akan dibuat agar bisa menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaikinya. Waterfall itu sendiri merupakan salah satu metode dalam pengembangan sistem atau yang biasa disebut juga metode air terjun. Selanjutnya, UML merupakan bahasa visual yang menjadi standar untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak menurut Sugiyarti pada tahun 2013. Dan yang terakhir, pengertian black box testing menurut Wahyu, Yulianingsi, dan Sri tahun 2018 adalah testing yang berfokus pada fungsionalitas, yaitu sifat dari software atas masukan yang diberikan pengguna agar dapat menghasilkan keluaran yang diharapkan tanpa melihat proses internal atau kode program yang dieksekusi oleh software tersebut. Lalu kita masuk ke tahap metodologi penelitian. Berikut adalah alur dan tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode waterfall. Yang pertama dilakukan dengan cara pengumpulan data. Peneliti di sini melakukan pengumpulan data terdapat 3 cara. Yang pertama ada studi literatur, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada wawancara. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis kebutuhan sistem
dengan menggunakan metode pieces tadi. Berikutnya, setelah melakukan analisis kebutuhan sistem, peneliti melakukan perancangan sistem dengan dua cara. Yang pertama dengan UML atau Unified Modeling Language, dan yang kedua melakukan dengan desain mockup. Setelah perancangan sistem, peneliti melakukan pembuatan sistem menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, Laravel, Laravel, dan SQL. Kemudian setelah melakukan pembuatan sistem, dilakukan pengujian sistem dengan cara black box testing tadi. Jika sistem berhasil diuji, maka akan lanjut ke tahap implementasi, berikutnya ke tahap dokumentasi, dan selesai. Jika sistem tidak berhasil diuji, maka kembali ke tahap perancangan sistem, kemudian pembuatan sistem, dan seterusnya sampai sistem berhasil diuji dan masuk ke tahap implementasi dan dokumentasi. Berikut adalah jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tahapan yang tadi, yakni ada pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian sistem, implementasi, dan dokumentasi. Berikutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, UML di sini peneliti memodelkan dengan 4 diagram, menggunakan 4 diagram UML. Yang pertama ada use case diagram, kedua ada activity diagram, ketiga ada sequence diagram, dan yang keempat ada class diagram. Berikut adalah use case diagram rancangan dari peneliti. Terdapat 3 aktor yaitu admin, siswa, dan guru dengan masing-masing role. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini saya menampilkan beberapa activity diagram. Yang pertama ada activity diagram register yang melakukan ini adalah admin masuk ke dalam website, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian admin klik tombol registrasi, sistem akan menampilkan halaman registrasi, berikutnya admin mengisi form registrasi, kemudian sistem menampilkan data dari form registrasi yang diinput oleh admin, berikutnya admin mengklik tombol buat akun. Selanjutnya sistem mengecek apakah data tersebut sudah benar atau belum. Jika data tersebut belum benar, maka kembali ke halaman form registrasi, dan jika data tersebut benar, maka akan masuk ke dalam database, disimpan, dan sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, activity diagram login yang dilakukan oleh user, ada admin, siswa, dan juga guru bisa melakukan ini. Dimulai dari masuk ke dalam website, sistem menampilkan halaman login, user melakukan isi password dan isi email, kemudian melakukan pengecekan kepada database, apakah data tersebut sudah benar atau belum, diverifikasi data di sistem. Jika data tersebut belum benar, maka kembali ke user mengisi email dan password, dan jika data tersebut sudah benar, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. Berikutnya activity diagram input absen yang dilakukan oleh guru. Pertama, sistem menampilkan halaman login, kemudian guru melakukan login. Jika berhasil, maka masuk ke halaman dashboard. Kemudian guru melakukan klik menu absen, sistem akan menampilkan halaman absen. Selanjutnya, guru melakukan input absen, kemudian di dalam database absen tersebut akan disimpan, dan sistem akan menampilkan halaman absen tersebut. Berikutnya ada activity diagram dari input nilai ulangan yang dilakukan oleh guru juga. Guru juga sistem akan menampilkan halaman login, guru melakukan login. Jika benar, maka masuk ke halaman dashboard. Setelah itu, guru melakukan klik input nilai ulangan, maka sistem akan menampilkan halaman input nilai ulangan. Berikutnya, guru melakukan input nilai ulangan, dan sistem dan data tersebut akan disimpan ke dalam database, dan sistem akan menampilkan halaman input nilai ulangan yang sudah disimpan tadi. Berikutnya ada activity diagram kelola data jadwal yang ini dilakukan oleh admin. Admin melakukan mengisi form login, jika benar maka akan masuk ke halaman dashboard. Kemudian admin melakukan klik menu data jadwal, kemudian sistem akan menampilkan halaman jadwal. Kemudian admin melakukan klik data jadwal. Berikutnya berikutnya database akan menyimpan data jadwal yang telah ditambahkan oleh admin. Selanjutnya sistem akan menampilkan data jadwal.
Selain itu juga admin dapat mengelola atau mengolah data jadwal dengan melakukan edit atau hapus. Jika melakukan hapus, maka dalam database akan melakukan update data jadwal. Jika melakukan edit, maka sistem akan menampilkan form edit data jadwal. Jika berhasil, data jadwal tersebut akan diupdate di dalam database. Jika tidak berhasil, maka kembali menampilkan form data jadwal. Kemudian setelah melakukan update data jadwal, maka sistem juga akan menampilkan halaman data jadwal. Berikutnya ada activity diagram kelola data guru yang dilakukan oleh admin juga, kurang lebih prosesnya juga sama. Admin melakukan login, kemudian klik data guru, sistem menampilkan halaman data guru, admin klik tambah data guru, maka database akan menyimpan data guru yang telah ditambahkan oleh admin. Kemudian sistem menampilkan halaman data guru. Selain itu juga admin bisa mengolah data guru, melakukan edit dan juga hapus. Jika melakukan hapus, maka sistem tersebut akan melakukan simpan data, dan jika melakukan edit, maka sistem akan menampilkan form edit data. Jika data tersebut sudah benar, maka akan diedit di dalam database, dan jika datanya belum benar atau tidak benar, maka akan menampilkan kembali halaman form edit data guru. Dan jika setelah data tersebut diupdate, disimpan oleh database, maka sistem akan menampilkan data guru juga. Berikutnya sequence diagram, beberapa sequence diagram. Di sini yang pertama ada sequence diagram register yang dilakukan oleh admin. Admin masuk ke halaman login, kemudian klik buat akun baru, maka akan tampil halaman registrasi. Kemudian admin mengisikan data akun dan melakukan simpan data ke dalam database, maka registrasi akun berhasil dan menampilkan halaman login, dan halaman loginnya dilihat oleh admin. Berikutnya ada sequence diagram login yang bisa dilakukan admin, guru, dan juga siswa. Admin atau guru atau siswa masuk ke halaman login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login, user melakukan isi email dan password, dan melakukan verifikasi data. Di dalam database akan melakukan validasi data. Jika data tersebut benar, maka akan uh, login berhasil dan menampilkan halaman dashboard. Jika data tersebut salah, maka kembali lagi ke halaman login. Berikutnya ada sequence diagram input absen yang dilakukan oleh guru. Guru melakukan login, dan setelah melakukan login akan masuk ke halaman dashboard. Kemudian guru pilih menu absen, dan akan tampil halaman absen. Kemudian guru melakukan input absen ke dalam database. Di dalam database melakukan simpan data. Data berhasil disimpan dan kembali halaman absen terhadap guru. Berikutnya ada sequence diagram input nilai ulangan. Guru melakukan login, tampil halaman dashboard. Kemudian guru memilih menu input nilai ulangan, maka akan tampil halaman input nilai ulangan. Kemudian guru melakukan input nilai ulangan dan disimpan ke dalam database, ke dalam database, dan akan mengembalikan halaman data nilai ulangan terhadap guru. Berikutnya sequence diagram yang dilakukan oleh admin, sequence diagram kelola data jadwal, juga ada sequence diagram kelola data guru. Selanjutnya ada kelas diagram. Berikut adalah tampilan dari kelas diagram. Dan berikutnya ada perancangan database. Dalam database ini terdapat beberapa tabel. Yang pertama ada tabel absensi guru, kedua ada tabel jadwal, ketiga ada tabel hari, keempat ada tabel guru, kelima ada tabel kehadiran, keenam ada tabel kelas, ketujuh ada tabel mapel, kedelapan ada tabel nilai, kesembilan ada tabel paket, kesepuluh ada tabel pengumuman, kesebelas ada tabel raport, kedua belas ada tabel ruang, 13 ada tabel sikap, 14 ada tabel siswa, 15 ada tabel ulangan, dan yang terakhir 16 ada tabel users. Berikut adalah struktur menu untuk admin, kemudian struktur menu untuk guru, dan kemudian ada struktur menu untuk siswa. Masuk ke dalam rancangan user interface. Ini adalah beberapa user interface yang akan saya tampilkan. Yang pertama ada user interface halaman register, rancangan user interface halaman register, rancangan user interface halaman login bisa dilihat di layar.
Berikutnya ada rancangan user interface halaman dashboard. Berikutnya ada rancangan user interface halaman data jadwal. Kemudian ada rancangan user interface halaman detail data jadwal. Selanjutnya ada rancangan user interface halaman data kelas. Lagi ada halaman data kelas view jadwal, halaman data kelas view siswa, halaman input absensi, halaman input nilai ulangan atau detail ulangan, halaman deskripsi predikat guru, halaman input nilai raport detail, dan selanjutnya adalah tampilan website dari rancangan user interface yang telah dibuat. Ini adalah halaman register dan halaman login. Berikutnya ada halaman dashboard admin, halaman data jadwal. Berikutnya ada halaman detail data jadwal, halaman data kelas. Kemudian ada halaman data kelas view jadwal, ada halaman data kelas view siswa juga. Selanjutnya ada halaman input absensi yang dilakukan oleh guru. Ada juga halaman input nilai ulangan detail yang dilakukan oleh guru juga. Kemudian ada halaman deskripsi predikat yang dilakukan oleh guru. Dan halaman input nilai raport detail yang dilakukan oleh guru juga. Dan yang terakhir ada penutup. Kesimpulan dari penelitian kali ini, hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode black box testing menunjukkan bahwa sistem informasi akademik tersebut layak dipakai oleh sekolah karena semua fungsi-fungsi sistem sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian sistem sudah diujikan kepada user, yakni siswa, guru, dan beberapa staf usaha, dan menanyakan pendapat user terkait dengan pengalaman menggunakan sistem tersebut. Jawaban yang didapat sangat positif, sehingga dapat dikatakan sistem informasi akademik ini mudah digunakan atau easy to use, memiliki tampilan yang nyaman atau user-friendly, serta memiliki pengalaman yang baik saat menggunakan sistem atau good user experience. Dan yang terakhir kesimpulannya, dengan adanya sistem informasi akademik ini, maka SMP Negeri 213 Jakarta dapat menggunakannya untuk menyimpan data-data dengan lebih baik lagi dan terkomputasi, sehingga dapat membantu kegiatan akademik di SMP Negeri 213 Jakarta menjadi lebih efektif dan efisien. Berikutnya ada saran dari peneliti. Yang pertama, diharapkan sistem berbasis website ini ke depannya dapat dikembangkan lagi fitur-fiturnya sesuai dengan perkembangan sekolah dan kebutuhan sekolah, sehingga sistem ini tetap dapat terbaharui. Selanjutnya, saran yang kedua, dalam melakukan penelitian terkait, peneliti berikutnya bisa merancang sistem sampai pada tahap deployment dan maintenance, sehingga dapat memantau saat sistem tersebut digunakan oleh user, serta dapat dikembangkan dan diperbaharui lebih lagi. Dan yang terakhir, saran dari peneliti adalah dalam melakukan penelitian yang sejenis, peneliti berikutnya mampu untuk membuat sistem ini tidak hanya berbasis website, namun juga berbasis mobile application cross-platform, sehingga dapat diakses dilalui oleh berbagai sistem operasi seperti Android dan iOS. Jadi, sistem ini bisa diakses melalui device apapun, tidak terbatas device yang memiliki layar lebar seperti laptop ataupun desktop monitor. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.